Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking wajibnya kita mencari ilmu, sehingga saya mengingatkan sebuah kisah. Kisah siapa itu? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar yang artinya anak batu. Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau adalah seorang anak yatim. Ayahnya meninggal pada saat beliau masih berumur 4 tahun dan ibunya meninggal ketika beliau masih balita. Di bawah asuhan kakak kandungnya, beliau tumbuh menjadi remaja yang rajin, bekerja keras dan sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupannya, serta memiliki kemandirian yang tinggi. Beliau dilahirkan pada tanggal 22 Sya'ban tahun 73 Hijriah di pinggiran sungai Nil di Mesir. Nama asli beliau adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kanani Al-Kabilah yang berasal dari Al-Asqalan. Namun ia lebih masyhur dengan julukan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar berarti anak batu, sementara Asqalani adalah nisbat kepada Asqalan, sebuah kota yang masuk dalam wilayah Palestina dekat Gaza. Suatu ketika saat beliau masih belajar di sebuah pesantren, ia terkenal sebagai murid yang rajin. Namun ia juga dikenal sebagai murid yang bodoh, selalu tertinggal jauh dari teman-temannya, bahkan sering lupa dengan pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan oleh gurunya di pesantren, yang membuatnya patah semangat dan frustasi. Ini sepenggalan kisahnya. Nanti kita petik hikmah dari kisah ini, ya, dari kisah ini. Bagaimana ini kelanjutannya coba? Nah, kita lanjutkan biar ente paham. Di tengah-tengah perjalanan pulang, dalam kegodaan hatinya meninggalkan pesantrennya, hujan pun turun dengan sangat lebatnya, memaksa dirinya untuk berteduh di dalam sebuah gua. Ketika berada di dalam gua, pandangannya tertuju pada sebuah tetesan air yang menetes sedikit demi sedikit jatuh melubangi sebuah batu. Ia pun terkejut. Beliau pun bergumam dalam hati, sesungguhnya sebuah keajaiban. Melihat kejadian itu, beliau pun merenung, bagaimana mungkin batu itu bisa terlubangi hanya dengan setes air? Ia terus mengamati tetesan air itu dan mengambil sebuah kesimpulan bahwa batu itu berlubang karena tetesan air yang terus-menerus. Dari peristiwa itu seketika tersadar bahwa betapapun kerasnya sesuatu, jika ia asah terus-menerus, maka ia akan menjadi lunak. Batu yang keras saja bisa terlubangi oleh tetesan air, apalagi kepala saya yang tidak menyerupai kerasnya batu. Jadi kepala saya pasti bisa menyerap segala pelajaran jika dibarengi dengan ketekunan, rajin dan sabar. Sejak saat itu semangatnya pun kembali tumbuh. Lalu beliau kembali ke pesantrennya dan menemui gurunya dan menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami. Melihat semangat tinggi yang terpancar di jiwa beliau, gurunya pun berkenan menerimanya kembali untuk menjadi murid di pesantrennya itu. Sejak saat itu, perubahan pun terjadi dalam diri Ibnu Hajar. Beliau menjadi murid yang tercerdas dan melampaui teman-temannya yang telah menjadi para ulama besar, dan ia pun tumbuh menjadi ulama tersohor dan memiliki banyak karangan kitab-kitab yang terkenal di zaman kita sekarang ini. Di antara karya beliau yang terkenal ialah Fathul Bari, Asy-Syarih Sahih Bukhari, Bulughul Maram, Min Alidatul Akhram, Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, Tahzibut Tahzib, Ad-Darul Kaminah, Taghliqut Talik, Inba'ul Gumar bi Anba'il Umar, dan lain-lain. Bahkan menurut muridnya yaitu Imam Asy-Syakawi, karya beliau mencapai lebih dari 270 kitab. Sebagai peneliti pada zaman itu menghitungnya dan mendapatkan sampai 282 kitab. Kebanyakan berkaitan dengan pembahasan hadis. Catatan hikmah dari kisah ini adalah kisah beliau di atas bisa menjadi motivasi bagi kita semua, bahwa sekeras apapun itu dan sesusah apapun itu, jika kita betul-betul ikhlas dan tekun serta kontinu dalam belajar, niscaya kita akan menuai kesuksesan. Jangan pernah menyerah ataupun putus asa, karena kegagalan itu hal yang biasa. Tapi jika Anda berhasil bangkit dari kegagalan itu, baru luar biasa. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala marrada lahu wa ma lahum min dunihi min wal.
Artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sesekali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi inti dari surat Al-A'raf ayat 11 ini adalah sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai Ia sendirilah yang mengubah keadaan mereka sendiri. Itu saja. Ingat, kita harus selalu kuat, selalu tawakal, berdoa, ikhtiar, dan belajar.